Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mona dan rekan-rekan sekalian. Kami bertiga kali ini tentang branding dan rebranding yang kami ambil dari 3 jurnal. Kemudian akan kami jelaskan satu persatu. Silakan Mas Doni, bisa di-share screen. Yang pertama, lanjut aja Mas. Branding dan rebranding. Pertama, ada fun fact dulu, yaitu brand. Brand pertama kali digunakan oleh orang-orang Inggris abad ke-19 sebagai bentuk memberi tanda kepada hewan-hewan ternak dan juga budak dengan memberi cap besi panas pada tubuh mereka. Orang Jerman mempopulerkannya dengan sebutan Brennen. Jadi itu asal mula dari kata brand. Lanjut. Kemudian pada tahun 2012, Kotler menyatakan bahwa brand adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari pesaing. Kemudian, pada tahun 2015, Kotler dan Keller menyatakan bahwa branding adalah memberi kekuatan brand pada produk dan layanan. Kemudian, pada tahun 2006, Mozelek dan Lamkin menyatakan bahwa rebranding adalah menciptakan nama yang baru, istilah, simbol, desain, atau kombinasi semuanya untuk satu brand yang tidak bisa dipungkiri dengan tujuan dari mengembangkan diferensiasi posisi di dalam pikiran dari stakeholder dan pesaing. Lanjut. Kemudian, untuk jurnal yang pertama adalah strategi public relations dalam rebranding Bekasi Square menjadi Revotown. Jadi latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, perkembangan bisnis retail modern di Indonesia, kemudian adanya perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, dan konsep one-stop shopping, yaitu mall tekstil di Bekasi, yaitu Bekasi Square. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui strategi public relations dalam rebranding Bekasi Square menjadi Revotown. Lanjut, Mas. Jadi branding Bekasi Square itu sendiri adalah merupakan pusat perbelanjaan yang menyediakan tinen tekstil lebih banyak dibanding tenan lainnya, terutama di wilayah Bekasi. Kemudian, lanjut. Rebranding, jadi pada tanggal 17 September 2015, Mall Bekasi Square melakukan rebranding menjadi Revotown. Hal ini merupakan strategi untuk menyegarkan kembali sebuah brand dan untuk memberikan kepuasan maksimal kepada konsumen. Lanjut. Nah, untuk tahapan rebranding dari Bekasi Square menjadi Revotown ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada fact finding, yaitu alasan Bekasi Square melakukan rebranding menjadi Revotown, yaitu adanya persaingan pusat perbelanjaan. Kemudian tahap berikutnya adalah planning decision, yaitu faktor rebranding karena adanya akuisisi dari PT Kilap Propertindo kepada Farpoint, yaitu merupakan faktor internal, dan karena adanya persaingan dengan banyaknya mall baru yang tumbuh dan berkembang di kota Bekasi. Itu adalah faktor eksternal. Dan tujuan rebranding di sini adalah untuk menunjukkan komitmen kepada masyarakat untuk tetap menjadi pusat perbelanjaan yang menarik untuk dikunjungi, dan untuk memperbaiki kualitas dengan cara melakukan perubahan pada fasad gedung, tenancy mix, dan zoning yang lebih menarik. Selanjutnya, untuk tahap berikutnya, adalah communication action. Pertama, tahapannya adalah repositioning, yaitu memperkuat brand Revotown yang merupakan satu-satunya pusat perbelanjaan dengan tinen tekstil terlengkap dan terbesar di kota Bekasi. Kemudian setelah itu renaming, nama baru Revotown berasal dari kata revo yang merujuk dari kata revolution yang berarti inovasi dan transformasi. Sedangkan town mempresentasikan sebagai tempat a melting pot untuk teman dan keluarga. Dan nama baru Revotown ini sesuai dengan tagline Revotown, yaitu A Simply Place for Togetherness and Family Quality Time.
Dan langkah berikutnya adalah redesigning. Lego Revolton itu didominasi warna orange dengan permainan garis yang dinamis. Warna orange ini memberi kesan hangat dan bersemangat. Garis dinamis yang dibentuk mencerminkan Revolton dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dengan terus melakukan inovasi dan transformasi. Kemudian selanjutnya adalah relaunching. Jadi Public Relations mengadakan press conference dan press release dengan mengundang beberapa media pada saat grand launching dari Revolton. Selanjutnya adalah tahapan evaluation, yaitu dari Public Relation Revolton melakukan evaluasi yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada tinen dan pengunjung Revolton. Evaluasi ini dijalankan setiap 6 bulan sekali. Indikator keberhasilan evaluasi ini yaitu masyarakat aware dengan perubahan yang dilakukan oleh Revolton serta adanya peningkatan jumlah pengunjung. Kemudian jadi pelaksanaan rebranding Revolton ini tidak terlepas dari pemanfaatan media untuk memperkenalkan brand barunya tersebut. Media merupakan salah satu alat untuk menyampaikan pesan kepada publik. Jadi beberapa media yang digunakan Revolton dalam memperkenalkan rebranding Revolton yaitu media cetak yang terdiri dari koran lokal yang berada di Bekasi melalui buletin, brosur, flyer, baliho, dan billboard. Selain itu, juga menggunakan media digital seperti situs berita online, media sosial, dan website. Demikian untuk jurnal yang pertama. Selanjutnya dengan Mas Patria. Terima kasih. Untuk jurnal yang kedua, yang berjudul Proses Rebranding dalam Menentukan Identitas Daerah, Deskripsi Kualitatif Brand Jogja Neverending Asia menjadi Brand Jogja Istimewa. Latar belakang dalam penelitian ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta, atau sering disebut juga dengan Jogja, memiliki banyak variasi penamaan seperti Jogja, Yogyakarta, Yogya, atau bahkan Jogja. Next. Latar belakang, variasi nama itu muncul akibat pelafalan yang berbeda-beda antara orang dari berbagai daerah di Indonesia. Uniknya, hampir semua orang bisa memahami tempat yang ditunjuk meski cara pengucapannya berbeda. Next. Branding. Untuk kepentingan bisnis, branding Jogja Istimewa dipilih sebagai suatu strategi komunikasi dengan maksud agar mudah diingat oleh masyarakat luas untuk menyesuaikan dengan keadaan masa kini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan proses rebranding yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan identitas daerah. Untuk tahap rebranding sendiri menggunakan teori dari Muzelek dan Lambert, yaitu terdiri dari 4 tahap: repositioning, renaming, redesign, and relaunching. Untuk tahap pertama, repositioning, pemerintah Jogja memposisikan diri sebagai suatu daerah yang memiliki grand design kebudayaan yang disebut Renaissance Jogja, atau memiliki padanan bahasa dengan istilah Jogja Gumregah yang terdiri dari 9 arus perubahan ke arah lebih baik dalam bidang pendidikan, pariwisata, teknologi, ekonomi, energi, pangan, kesehatan, keterlindungan warga, dan tata ruang dan lingkungan. Renaming, kata Jogja dalam Jogja Istimewa sebagai nama bagi daerah istimewa Yogyakarta tetap digunakan dan tidak ada perubahan dari segi penamaan, sebagaimana dalam brand sebelumnya yaitu Jogja Neverending Asia. Next. Redesigning, melalui proses redesigning merujuk kepada positioning Jogja. Makna konsep logo dan tagline brand Jogja Istimewa telah disepakati bersama menjadi brand baru Jogja yang menggantikan brand lama yaitu Jogja Neverending Asia. Relaunching, pemerintah daerah istimewa Yogyakarta secara resmi melaunching brand tersebut bertepatan dengan jumenengan Raja atau hari pengukuhan Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Raja Jogja. Seremonial
peresmian brand Jogja Istimewa dimaknai juga sebagai proses penyerahan pusaka, yaitu brand Jogja Istimewa itu sendiri oleh masyarakat Jogja kepada rajanya. Sehingga proses ini akan menjadi lebih sakral dan brand baru mudah diterima oleh masyarakat. Next. Untuk kesimpulannya, proses rebranding yang dilakukan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta merupakan salah satu bentuk solusi terhadap evaluasi brand Jogja Never Ending Asia sebelumnya yang telah digunakan selama 13 tahun. Secara aktual, identitas daerah dalam brand Jogja Istimewa ialah dengan dimunculkannya ikon-ikon yang berhubungan dengan kebudayaan yang melekat dengan kehidupan masyarakat Jogja sehari-hari. Dan juga ada keselarasan antara konsep dengan visi Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta untuk menjadikan Renaissance Jogja sebagai grand design kebudayaan yang akan menjadi ruh dan pijakan menuju peradaban baru melalui kebudayaan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Doni. Ya, baik, terima kasih Mas Adi. Kemudian jurnal untuk yang ketiga, ini adalah jurnal dari Lemkin dan Muzalek, yaitu dengan judul Rebranding in the Banking Industry Following Mergers and Acquisition. Jadi latar belakang dari jurnal ini adalah untuk menemukan kerangka pikir atau konsep untuk membantu dalam memahami tantangan manajemen dalam kaitannya yaitu terkait branding atau rebranding itu sendiri. Nah, teorinya yang digunakan dalam jurnal ini itu menggunakan dua teori. Yang pertama adalah mergers and acquisition between any two firms create four options for rebranding. Ini dari Basu tahun 2006. Yang pertama adalah one brand usually that of the acquirer. Jadi maksudnya nanti ketika perusahaan ini merger atau mengakuisisi perusahaan lain, maka brandnya itu brand yang perusahaan yang mengakuisisi akan diterapkan pada perusahaan yang diakuisisi. Kemudian yang kedua yaitu a joint brand where the names of the acquirer and the acquired are combined. Jadi ini adalah perusahaannya baik yang mengakuisisi atau yang diakuisisi itu namanya bergabung gitu. Seperti kita tahu seperti OCBC dan NSP contohnya itu mereka menggabungkan namanya menjadi satu. Kemudian ketiga adalah a flexible brand where both brands are keep and use selectively. Jadi maksudnya di sini adalah kedua brand baik dari yang mengakuisisi dan diakuisisi ini kemudian brand itu disimpan, namun dalam satu kondisi tertentu bisa menggunakan brand yang satunya atau yang pihak lainnya gitu. Kemudian ketiga adalah a new brand where both previous brands are dropped in favor of an entirely new one. Maksudnya di sini adalah seperti contoh sekarang ada yang namanya Bank Syariah Indonesia, itu kan gabungan dari beberapa bank syariah milik BUMN, kemudian merger menjadi satu, begitu mereka meninggalkan brand-brand yang sebelumnya begitu. Kemudian teori kedua ini adalah dari Ecker and Joachim Steller pada tahun 2000. Ini menyatakan a further development on this concept of brand architecture has been to distinguish between a branded house and a house of brands. Yang di sini dimaksudkan adalah sama kurang lebih dari sebelumnya. Jadi kalau branded house ini artinya yang mengakuisisi ini akan menerapkan brandnya kepada perusahaan-perusahaan yang diakuisisi. Sedangkan kalau house of brands ini konsepnya seperti holding. Jadi perusahaan-perusahaan yang diakuisisi tetap menggunakan brand mereka masing-masing. Nah, kemudian langsung lanjut dari hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya di sini, dalam penelitian ini menggunakan dua perusahaan. Yang pertama adalah Citigroup, kemudian kedua adalah Credit Agricole. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi teorinya, jadi Citigroup di sini menggunakan strateginya itu adalah branded house, di mana mereka memaksakan merek utama mereka pada semua perusahaan yang diakuisisi untuk menghasilkan peningkatan dengan skala yang besar dan kekuatan merek yang berkelanjutan gitu. Kemudian kasus yang kedua itu perusahaan Credit Agricole, mereka ini cenderung menggunakan strategi house of brand, di mana perusahaan yang diakuisisi mempertahankan nama dan waralaba merek mereka sendiri di pasar lokalnya. Gitu.
Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami untuk dari ketiga jurnal. Adapun kesimpulannya adalah, pertama, bisnis menjadi salah satu tujuan utama dari dilakukannya sebuah rebranding. Rebranding dilakukan pada semua lini, baik itu personal, swasta, pemerintahan, maupun daerah. Kemudian kedua, model proses rebranding menurut Bozelic dan Lemkin ini pada tahun 2006 terdiri dari 4 tahap. Yaitu pertama, repositioning, kedua, renaming, kemudian ketiga, redesigning, dan keempat adalah relaunching. Kemudian keempat, proses ini juga adalah proses yang sangat penting dan dapat langsung menentukan apakah rebranding yang dilakukan akan berhasil ataukah akan tenggelam bersama dengan identitas yang lama. Dan kemudian kesimpulan yang terakhir, dalam proses rebranding ini tentu memiliki tantangan yang tentu juga membutuhkan strategi-strategi untuk yang dapat digunakan, misal seperti branded house tadi, kemudian house of branded. Jadi kedua strategi ini tujuannya sama, yaitu agar dalam proses rebranding dapat berjalan baik atau memperkecil kemungkinan penolakan atas proses tersebut. Seperti itu. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.